Apakah kalian sudah mempelajari norma sosial pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN? Ayo kita pelajari lebih mendalam lagi tentang norma sosial di pelajaran IPS hari ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang norma sosial dan lembaga sosial. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Setelah berdoa, silahkan persiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi dari video berikut ini. Dalil Al-Qur'annya dari surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Pertama, pengertian dan fungsi lembaga sosial. Yang kedua, syarat-syarat proses pelembagaan suatu norma sosial menjadi lembaga sosial. Yang ketiga, norma sosial dan sanksinya. Yang keempat, macam-macam lembaga sosial di Indonesia. Kita lanjut ke materi pertama, pengertian dan fungsi lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial juga biasa disebut dengan istilah social institution, bentuk di mana ada kumpulan norma sosial dan peraturan tertentu di dalamnya untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Atau dengan kata lain, lembaga sosial adalah kumpulan dari norma-norma sosial yang ada yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Kemudian pengertian lembaga di sini adalah format yang stabil, terstruktur, dan mapan. Jadi bukan sebuah institusi ataupun tempat pekerjaan. 3 fungsi pokok lembaga sosial. Yang pertama, sebagai pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku dalam setiap usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedoman bagi masyarakat, apakah yang dilakukan itu baik atau yang dilakukan itu tindakan yang buruk. 2, pedoman bagi masyarakat dalam rangka usaha memelihara ketertiban sekaligus sebagai pengendali sosial. Jadi yang tadinya mau membuat suatu pelanggaran atau melakukan tindakan yang buruk tidak jadi karena adanya lembaga sosial. Ketiga, tahanan dalam melestarikan keutuhan masyarakat. Masyarakat yang hidup secara rukun itu harus dijaga kelestariannya, yaitu dengan cara mematuhi lembaga sosial yang berlaku. Dari segi sifatnya, lembaga sosial berfungsi sebagai pengendalian sosial, yaitu bersifat preventif atau pencegahan. Yang kedua, bersifat represif atau pemberian sanksi. Nah, preventif di sini mencegah kemungkinan terjadinya konflik, penyimpangan, pelanggaran hukum yang mengancam stabilitas hubungan masyarakat. Kemudian represif, mengembalikan keserasian sosial dengan memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atau pengerusakan tatanan sosial. Nah, adanya pembuatan sanksi ini bukan berarti pembuat aturan benci terhadap masyarakat, tetapi untuk menjaga kestabilan atau kerukunan masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Kemudian materi kedua, syarat-syarat proses pelembagaan norma sosial menjadi lembaga sosial. Proses pelembagaan suatu norma sosial menjadi lembaga sosial ada 4. Yang pertama, norma sosial telah diketahui sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku. Jadi setidaknya sebagian besar masyarakat sudah mengetahui norma tersebut. Yang kedua, norma sosial telah dipahami oleh anggota masyarakat, dan apabila dilanggar maka akan ada sanksi. Biasanya kalau misalkan masyarakat tidak memahami suatu norma sosial, maka kemungkinan masyarakat tersebut tidak akan secara sadar mematuhi norma sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, harus dirasakan manfaatnya. Kalau misalkan tidak ada manfaatnya, maka norma sosial tersebut tidak bisa naik tingkat menjadi lembaga sosial. Yang keempat, normanya harus diakui dari bagian masyarakat yang tidak terpisahkan. Selanjutnya materi ketiga, tingkatan norma sosial dan sanksinya.
Yang pertama, tingkatan terendah di sini sanksinya itu diberikan peringatan ringan atau contohnya adalah diberikan nasihat. Nah, nama tingkatan normanya adalah cara-cara berbuat. Kemudian yang kedua, sanksinya diberikan peringatan keras atau dimarahi. Bedanya dinasihati dan dimarahi adalah kalau dimarahi itu biasanya dengan emosi dan dengan sedikit bentakan. Nah, nama tingkatan norma kedua adalah kebiasaan atau cara berbuat yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, adapun contoh cara berbuat aturannya adalah seperti ini. Misalkan di rumah orang tua mengajarkan adik ketika menerima hadiah dari orang lain pakai tangan yang bagus atau tangan kanan. Nah, ketika seorang anak melanggar aturan itu, maka akan diberikan nasihat kepada anak tersebut. Seperti nasihatnya seperti ini, adik, lain kali kalau nerima hadiah dari orang lain pakai tangan kanan. Kemudian contoh yang kebiasaan, ketika anak sering melanggar menerima hadiah dengan menggunakan tangan kiri, maka orang tua akan memarahi anak tersebut. Lanjut tingkatan ketiga, berikan sanksinya ini lebih berat dari sebelumnya, yaitu bisa berupa hukuman fisik baik itu push up, sit up dan lain sebagainya. Kemudian ada hukuman finansial atau yang sering kita sebut denda berupa uang, dan mungkin paling berat adalah skorsing atau diam di rumah dengan tugas yang lebih banyak mungkin daripada belajar di rumah. Nah, nama tingkatan norma ketiga ini adalah tata kelakuan atau mores. Kemudian yang keempat, ada adat istiadat yang sanksinya ini sangat berat jika dilanggar, yaitu dikucilkan. Itu paling ringan. Dikucilkan itu jadi kalian itu ada tapi dianggap tidak ada atau dicuekin selama dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian hukuman selanjutnya mungkin diusir dari masyarakat tempat tinggalnya, atau kalau misalkan berkaitan dengan hukum biasanya dipenjara seumur hidup dan hukuman mati. Adapun contoh aturannya mungkin adat istiadat adalah dilarang berbuat tindakan asusila. Contoh misalkan perzinahan. Nah, ketika seorang melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah diusir dari tempat tinggal tersebut karena dianggap aib bagi masyarakat tersebut. Nah, adapun contoh untuk tata kelakuan, contohnya yaitu seperti aturan sekolah. Ketika telat masuk sekolah, itu diberikan denda. Kemudian materi keempat, macam-macam lembaga sosial di Indonesia. Lembaga sosial di Indonesia di sini ada 6. Pertama, lembaga keluarga. Kedua, lembaga agama. Ketiga, lembaga pendidikan. Keempat, lembaga ekonomi. Dan kelima, lembaga politik. Nah, untuk fungsi lembaga keluarga sendiri, yang pertama, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini diharapkan dari pernikahan itu memberikan keturunan atau yang melanjutkan keturunannya. Yang kedua, fungsi proteksi. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan secara fisik maupun yang bersifat kejiwaan, sehingga merasa aman ketika ada di rumah. Yang ketiga, fungsi ekonomi, yaitu kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam hal mengelola pendapatan, menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara baik atau dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, fungsi sosialisasi, yaitu pada fungsi ini anak diajarkan cara-cara bersosialisasi atau cara-cara berhubungan dengan manusia yang lain, atau juga biasanya disebut dengan cara-cara hidup bersama dengan orang lain seperti sopan santun. Yang kelima, fungsi afeksi atau kasih sayang. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga ini harus diawasi
ya supaya tidak mempermalukan keluarganya. Jadi bukan hanya orang tua mengawasi anak, tapi anak juga boleh mengawasi ayah dan ibunya. Apabila ada hal-hal yang bisa merusak keluarga, maka perlu dinasihati. Yang ketujuh, itu fungsi pemberian status. Orang akan berubah statusnya ketika menikah. Dari anak statusnya menjadi kepala keluarga jika laki-laki, misalkan dari anak perempuan menjadi statusnya sebagai istri. Dan jika mereka sudah punya anak, maka statusnya sebagai ayah dan sebagai ibu. Kemudian fungsi dan peran lembaga agama. Pertama, memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan makhluk manusia lainnya. Yang kedua, membantu orang lain dalam memecahkan persoalan, baik itu masalah di dunia maupun masalah ke akhirat. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada orang lain supaya tidak melenceng dari jalur agamanya masing-masing. Dan yang keempat, memberi ketenangan batin. Biasanya bagi mereka yang walaupun sudah kaya raya, uang di mana-mana, dan mobil mewah banyak, tapi kalau misalkan tidak mengikuti lembaga agama, pasti dia ada rasa tidak tenang dalam batinnya. Kemudian lanjut, fungsi dan peran lembaga pendidikan ada dua, ada fungsi manifest atau sadar dan fungsi laten atau tidak sadar. Nah, fungsi manifest pertama, persiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi diajarkan semua pelajaran dari SD, SMP, SMA. Jika misalkan tidak mau melanjut ke perguruan tinggi, Bapak sarankan kalian mengikuti SMK atau sekolah menengah kejuruan, karena di sana dilatih lebih lanjut untuk langsung siap kerja. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan orang tersebut maupun bagi kepentingan masyarakat. Nah, misalkan ada bakatnya di bidang olahraga, demi kepuasan batinnya mendapat juara baik itu di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi atau disebut juga dalam fungsi pendidikan, yaitu mengajarkan politik secara dini, yaitu dengan mempelajari pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya, fungsi laten atau tidak sadar. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Di saat orang tua kerja, anak diawasi oleh gurunya di sekolah. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial, yaitu untuk menjaga kesopanan, di mana anak kelas 1 menghormati anak kelas 2, anak kelas 2 menghormati anak kelas 3, dan menyayangi anak kelas 1, begitu seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga, memperpanjang masa remaja supaya masa remajanya berjalan dengan baik, yaitu harus sekolah. Karena kalau misalkan tidak sekolah, mungkin harus terjun di dunia kerja yang begitu berat, padahal usianya masih muda. Kemudian fungsi dan peran lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi sendiri adalah lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, fungsi lembaga ekonomi ada 3. Pertama, memberi petunjuk untuk mendapatkan bahan pangan, yaitu misalkan adanya pasar murah, jadi masyarakat diberikan petunjuk untuk mendapatkan barang pokok yang murah itu ada di pasar tersebut. Terus misalkan bagaimana cara impor, bagaimana cara ekspor, itu didapatkan di fungsi lembaga ekonomi. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Nah, petunjuk-petunjuk ini dilakukan supaya tidak adanya penipuan, baik itu yang dilakukan penjual dan dilakukan oleh pembeli. Nah, yang ketiga, memberikan petunjuk tentang harga jual beli barang. Kalau di Indonesia, ini yang ada hanyalah harga maksimal yang disarankan. Jadi, kalau harga minimal tidak ada, adanya harga maksimal yang disarankan. Kemudian, lembaga yang terakhir yaitu lembaga politik.
merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat.